Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan judul pengakuan laba bersih konsolidasi, pengakuan saldo laba konsolidasi atau laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi dengan asumsi kepemilikan kurang dari 100%, yang dimana anggota kelompoknya yaitu Serli Yunianti dengan NIM 201011 201307, sedangkan Dewi Yani Gulo 201011 200934 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pengertian konsolidasi. Apa sih itu pengertian dari konsolidasi ini? Konsolidasi ini merupakan gabungan dari laporan yang menyajikan informasi laporan keuangan milik perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan, seakan-akan keduanya merupakan identitas tunggal. Konsolidasi pada perusahaan anak yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh atau kurang dari 100%, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh, akan tetapi prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasuki kepemilikan non-pengendali. Menghitung laba bersih konsolidasi. Di sini ada ilustrasi. Yang pertama itu ada PT Idaman memiliki kepemilikan 80% saham PT Amanah yang dibeli pada nilai bukunya selama tahun 20X1. PT Amanah melaporkan laba bersihnya sebesar 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba bersihnya 100 juta. Dari hasil operasinya sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta. Laba bersih konsolidasi untuk periode 20X1 dihitung sebagai berikut. Ada dua cara menghitung laba konsolidasi. Yang pertama itu ada pendekatan tambahan, menambah bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk dari operasinya sendiri. Yang kedua itu ada pendekatan residual, mengurangi beban kepemilikan non-pengendali atas laba bersih anak perusahaan dari penjumlahan laba terpisah induk dengan laba bersih anak perusahaan. Pendekatan tambahan itu ada laba operasinya terpisah PT Idaman sebesar 100 juta, laba bersih PT Amanah 25 juta. Maka proporsi kepemilikan PT Idaman dikali 0,80% sebesar 20 juta. Laba bersih konsolidasi total laba bersih konsolidasi sebesar 120 juta. Yang kedua itu ada pendekatan residual, yang dimana laba bersih PT Idaman sebesar 120 juta dikurangin pendekatan dari anak perusahaan sebesar 20 juta. Maka totalnya jadi 100 juta ditambah laba bersih PT Amanah sebesar 25 juta. Totalnya jadi 125 juta dikurangi laba kepemilikan non pengendali sebesar 25 juta dikali 0,20 atau 5 juta. Jadi total laba bersih konsolidasi sebesar 120 juta. PT Idaman membeli 80% saham PT Amanah pada 1 Januari 20X1 dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas. Laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan PT Idaman dan PT Amanah selama 2 tahun setelah akuisisi sebagai berikut. Saldo laba 1 Januari 20X1 PT Idaman sebesar 400 juta. Laba bersihnya 120 juta. Dividennya 30 juta. Maka saldo 31 Desember 20X1 PT Idaman sebesar 490 juta. Sedangkan PT Amanah saldo laba 1 Januarinya sebesar 250 juta. Laba bersihnya 25 juta, dividennya 10 juta. Maka saldo 31 Desember 20X1 PT Amanah sebesar 265 juta. Laba bersih PT Idaman di tahun kedua yaitu sebesar 148 juta. Dividen di tahun kedua sebesar 30 juta. Maka saldo 31 Desember di tahun
kedua milik PT Idaman sebesar 608 juta. Sedangkan PT Amanah laba bersih di tahun keduanya sebesar 35 juta. Dividen di tahun keduanya sebesar 10 juta. Maka saldo 31 Desember di tahun kedua PT Amanah sebesar 290 juta. Maka saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 20X2 2 tahun setelah tanggal penggabungan dihitung sebagai berikut. Saldo PT Idaman tanggal 31 Desember 20X2 sebesar 608 juta. Ekuitas akrual dari PT Amanah sejak akuisisi sebesar 25 juta ditambah 35 juta dikali 0,80 yaitu sebesar 48 juta. Maka saldo laba PT Idaman dari hasil operasinya sendiri pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar 560 juta. PT Idaman atas laba bersih PT Amanah sejak akuisisi sebesar 600 juta dikali 0,80 sebesar 480 juta. Maka saldo laba konsolidasi pada 31 Desember 20X2 di tahun kedua sebesar 608 juta. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jurnal eliminasi, yang dimana modal saham PT Mera D5 sebesar 85 juta rupiah, laba ditahan 39.100.000 rupiah, goodwill 10.200.000, sedangkan investasi saham 134.300.000 rupiah. Jadi diasumsikan kewajiban kedua perusahaan per tanggal 31 Desember 20X sama dengan tanggal 1 Januari 20X, yaitu mencatat laba rugi dan dividen dari PT Mera D5 pada buku PT Turbo, yaitu 1. Investasi saham pada PT Mera D5 sebesar 17.680.000 rupiah. Yang kedua, piutang dividen sebesar 10.200.000 rupiah. Yang ketiga, K 10.200.000. Yang keempat, laba rugi modal PT Mera D5 sebesar 3.400.000 dan laba rugi dalam PT Mera D5 sebesar 5.010.000 rupiah. Baik, demikian presentasi kami. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, yaitu perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan biasanya akan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi, yang dimana prinsipnya yaitu penyajian laporan keuangan yang isinya gabungan dari laporan milik perusahaan induk dan entitas anak perusahaan dalam satu laporan, sehingga seolah-olah mereka adalah satu entitas, sehingga tujuannya yaitu menyusun laporan keuangan untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari satu kelompok perusahaan induk dan anaknya, yang dimana bentuk laporan dibutuhkan jika perusahaan induk memiliki kendali atas perusahaan lain atau anak perusahaan. Terima kasih.